Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita Donghua berjudul Ancient Lord atau Yeezy Season episode keempat. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga ada tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode keempat masih dibuka dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Qixia kepada Zhending dan juga Ziwei. Melihat kondisi Ziwei yang sedang dibopong oleh Zhending membuat Qixia bertanya apakah saat ini Ziwei dalam keadaan terluka. Ziwei pun menyebutkan kalau keadaannya baik-baik saja, namun kakinya sedikit terluka, jadi hal tersebutlah yang membuat Zhending menggendongnya. Karena Qixia sudah menemukan jalan menuju kastil tersembunyi, dia pun lekas mengajak Zhending dan juga Ziwei untuk menyusuri jalan tersebut bersama-sama. 我现在就是江姑娘的几行，你那如何？ 跟我来。这生门之路果然平坦。 Sementara itu di jalan yang berbeda, Senior Zhang terlihat marah kepada Qingjing karena ulahnya di tengah jembatan membuat Ziwei, Zhending dan juga Qixia jatuh ke dalam jurang. Setelah mereka kembali, tentu saja Senior Zhang akan melaporkan semua yang dilakukan oleh Qingjing kepada ketua sekte. 必向掌门禀明实情，是你的罪。 Alih-alih merasa bersalah, Qingjing malah balik marah kepada Senior Zhang serta menyalahkan Zhending yang tidak punya kemampuan apapun untuk menyelamatkan diri sendiri. Dia juga menyalahkan Ziwei dan juga Qixia yang sok-sokan ingin menjadi pahlawan dengan menyelamatkan Zhending yang sedang terjatuh. Senior Zhang kembali berkata kalau dia akan sangat merasa malu kepada dunia jika bertarung bersama dengan orang seperti Qingjing. 怪不得我。你，实乃武林之耻。前面有人。 Tiba-tiba saja mereka bertiga mendengar sebuah suara dari arah depan dan memutuskan untuk mendatangi arah suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari penguasa kastil tersembunyi yaitu Huang Bo yang sedang berdebat dengan Ding Changsheng. Diketahui Ding Changsheng sebenarnya adalah sahabat baik dari Huang Bo, namun mereka berdua punya pemikiran yang berbeda tentang pil pengendali hati. 给他们下了夺心丸的毒，子而已，我丁长生有何惧在？ Ding Changsheng juga rela memutus persaudaraan di antara mereka berdua karena sampai saat ini Huang Bo tak kunjung menyadari perbuatan jahatnya. Ternyata tujuan Huang Bo menciptakan pil pengendali hati karena dia sudah sangat muak akan kejahatan yang terjadi di bumi. Dengan pil pengendali hati diharapkan nanti semua orang bisa dia kendalikan dan tak ada satupun dari mereka yang menyakiti satu sama lain. Tentu saja hal tersebut tidak disetujui oleh Ding Changsheng yang menganggap kalau semua orang akan menjadi mayat hidup jika mereka semua memakan pil pengendali hati. 不就是因为人人都有贪念，再叫人人都行善修身，个个都成了你的行尸走肉。杀了他！ Di saat yang sama, tiba-tiba saja Qingjing kembali merasakan bisikan-bisikan aneh di kepalanya dan tanpa sadar langsung berlari ke arah Ding Changsheng serta melakukan tusukan pedang. 闪功！ 长生， 抢命呢？闪功呢？ Beberapa saat kemudian, Zhending, Ziwei dan juga Qixia tiba di dalam kastil tersembunyi dan menemukan kalau Senior Zhang dan Qizeng yang masih selamat. Dari arah Qingjing, dia kelihatan marah kepada Huang Bo karena bisikan-bisikan yang muncul di kepalanya pasti disebabkan oleh pil pengendali hati ciptaan Huang Bo. 你就是我脑子里的声音，满足我的愿望。 声音。 Siapa yang menyangka kalau Huang Bo sangat marah karena Qingjing sebelumnya sudah menikam Ding Changsheng secara diam-diam. Huang Bo masih tidak terima karena Ding Changsheng merupakan sahabatnya, jadi tidak ada orang yang boleh untuk melukai Ding Changsheng selain dirinya sendiri. 江师妹，你们没事？ Dengan hanya sekali tebasan tangan saja, Huang Bo berhasil membuat Qingjing kehilangan nyawanya.
Tak lama kemudian muncul pasukan kastil tersembunyi di sekitaran Zhending dan juga kawan-kawan, yang mana tentu saja semua itu perintah dari Huangbo. Meskipun senior Zhang sangat percaya diri kalau mereka bisa mengalahkan Huangbo, akan tetapi Huangbo menganggap kalau kemampuan junior-junior di hadapannya sama sekali belum cukup untuk membunuhnya. 凭你们！眼下我正是用人之际， 真是痴人说梦！七姐姐， 冥顽不灵。 Dan yap, langsung baku hantam dong. Ah, masa diem-diem baik sih. Melawan ratusan pasukan dari kastil tersembunyi bukanlah sebuah masalah bagi Zhending dan kawan-kawan. Akan tetapi hal yang paling menakutkan sebentar lagi akan terjadi, di mana mereka harus menyelesaikan misi dengan membunuh penguasa kastil, yaitu Huangbo. Dengan inisiatif sendiri, senior Zhang berusaha menyerang Huangbo sendirian, dan yap, hanya dengan 2 jari tangan Huangbo saja berhasil menahan serangan pedang senior Zhang dan melakukan serangan balik yang cukup fatal. Kombinasi serangan-serangan yang dibuat oleh senior Zhang, Qi Zhengyang dan juga Qi Xia sama sekali belum mampu untuk melukai Huangbo. Sementara di saat yang sama, Ziwei dan juga Zhending hanya bisa berdiam diri karena mereka tidak bisa maksimal dalam melakukan penyerangan jika kondisi Ziwei seperti ini. Akan tetapi meskipun begitu, mau tidak mau Ziwei akan menggunakan teknik pedang klasik Taishan untuk melakukan serangan kuat kepada Huangbo. Serangan teknik pedang klasik Taishan yang dilakukan oleh Ziwei masih gagal untuk menyentuh Huangbo, sekaligus membuat mereka semua hampir putus asa karena faktanya sampai sekarang Huangbo tidak bisa tersentuh sama sekali. Akan tetapi meskipun begitu, mereka semua tidak menyerah begitu saja dengan kembali melakukan serangan-serangan kombinasi. Namun ya lagi dan lagi mereka semua harus gagal, yang mana serangan kali ini membuat Zhending terluka cukup serius dan pandangannya seketika menjadi kabur. Meskipun begitu, dengan tekad yang cukup kuat, Zhending kembali berdiri untuk menggendong Ziwei guna terus melakukan perlawanan kepada Huangbo. Sementara itu di saat yang sama, Ding Changsong ternyata masih hidup dan mulai sadarkan diri setelah mendapat tusukan pedang Qinjing sebelumnya. Ketika Zhending dan kawan-kawan sedang dihajar habis-habisan, Ziwei kemudian teringat pesan dari Chen Yong yang mengatakan kalau Huangbo mempunyai sebuah kelemahan, yaitu berada di antara kedua alis matanya. Ziwei juga meminta Zhending untuk bersiap melakukan serangan terakhir dan mempercayakan serangan terakhir ini kepadanya. Di saat yang sama, Huangbo juga tengah bersiap melakukan serangan pamungkas untuk membunuh Zhending dan kawan-kawan.
Tiba-tiba saja Ding Changsheng berlari ke arah Huang Bo dan langsung menusukkan pedang yang membuat Huang Bo sedikit terluka. Momen terlukanya Huang Bo langsung dimanfaatkan oleh Zhending dan juga Ziwei untuk melakukan serangan terakhir mereka. Benar saja, serangan terakhir Ziwei dan Zhending tersebut berhasil tepat mengenai bagian wajah di antara kedua alis dari Huang Bo. Dalam kondisinya yang sedang sekarat, Huang Bo kecewa karena hari ini sahabatnya Ding Changsheng malah melakukan pengkhianatan. Alih-alih menyesal karena sudah menusuk Huang Bo, Ding Changsheng menjelaskan kalau dia sudah tersadar dari kegelapan sementara Huang Bo masih belum. Dengan kata lain, Ding Changsheng sudah menyadari kalau perbuatan yang selama ini dilakukan oleh Huang Bo adalah sebuah kesalahan. Pada akhirnya, Ding Changsheng dan Huang Bo tergeletak di atas lantai yang menandakan kalau misi dari Zhending dan juga kawan-kawan sudah selesai dilaksanakan. Sementara itu, Ziwei menganggap kalau teknik pedang yang baru saja dia gunakan berhasil membunuh Huang Bo sangatlah kebetulan karena dibarengi dengan tusukan pedang dari Ding Changsheng sebelumnya. Di saat yang sama, senior Zhang juga sangat kagum dengan kemampuan pedang yang dimiliki oleh Ziwei, padahal kondisinya saat ini sedang kritis. Setelah menyelesaikan misi 6 jalan, masing-masing dari mereka berhasil mendapatkan 50 poin kebaikan serta akan dipulangkan ke kediaman masing-masing. Dipulangkannya para peserta ujian juga sekaligus menutup episode 4 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you Sunday.